Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita buka bukunya tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, anak-anak, kali ini kita belajar pembelajaran 3 tentang menyusun petunjuk melakukan sesuatu. Menulis petunjuk melakukan atau membuat sesuatu harus dengan jelas. Tujuannya agar pembaca tidak mengalami kesulitan saat melakukan sesuatu yang diinginkan. Nah, bahasa petunjuk memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bahasanya yang digunakan singkat, jelas, dan runtut. 2. Menggunakan kalimat perintah. Contohnya kalimat perintah bagaimana? Menggunakan kata kerja tanpa imbuhan. Imbuhan me. Contohnya apa? Baca bukumu. Ya. Menggunakan akhiran kan. Contohnya apa? Matikan keran jika sudah selesai digunakan. Yang ketiga contohnya ya menggunakan dengan partikel lah. Contohnya buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Untuk ciri yang keempat atau D dengan kata melarang yaitu jangan. Contoh, jangan menyentuh peralatan listrik jika tanganmu basah. Nah, anak-anak, untuk yang ketiga adalah sebuah petunjuk kadang-kadang menggunakan bentuk atau saran dengan menggunakan kata sebaiknya atau hendaknya. Contohnya, sebaiknya matikan lampu di siang hari untuk menghemat energi. Nah, anak-anak kali ini kalian buka anak-anak halaman 46 nak ya. Tentang apa itu? Coba kalian lihat contoh teks petunjuk pada bacaan halaman 46 ya. Tentang menggunakan listrik dengan aman ya, 46. Nanti kamu baca ya anak-anak ya. Nah, anak-anak selanjutnya, cara menghindari bahaya listrik. Anak-anak, peralatan listrik memudahkan kita ya dalam kegiatan apapun yang kita lakukan. Dengan mesin cuci kita tidak perlu berusaha payah mencuci pakaian dengan tangan. Dengan kipas angin kita tidak perlu menggerak-gerakkan tangan menggunakan kipas. Nah, anak-anak, dulu orang menyetrika dengan menggunakan arang kayu. Tahu arang kayu anak-anak? Kayu yang dibakar warna hitam itu loh anak-anak. Butuh waktu yang cukup lama untuk membuat arang membara. Ya, kebersihan pun tidak terjaga. Saat ini kita sudah menggunakan apa anak-anak? Listrik ya, peralatan listrik. Nah, anak-anak membuat pekerjaan menyetrika lebih mudah, praktis dan bersih. Akan tetapi kita harus berhati-hati dalam menggunakan alat listrik. Apabila kita menggunakan dengan cara yang salah, kita dapat terkesetrum. Hal ini sangat berbahaya. Nah, anak-anak, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan listrik agar kita selamat dalam menggunakan listrik, tidak kesetrum anak-anak ya. Pertama, tangan dan anggota tubuh kita tidak boleh basah saat menggunakan aliran listrik. Yang kedua, stop kontak dan stiker harus tetap dijaga. Harus kering, jangan sampai terkena air. Yang ketiga, selain stiker stop kontak, tidak boleh dimasuki benda lain anak-anak ya. Yang keempat, kabel tidak boleh terkelupas. Kenapa? Jika kabel terkelupas, sebaiknya jangan digunakan atau diperbaiki dulu anak-anak ya. Yang kelima, jangan menumpuk stiker pada satu stop kontak. Nanti bisa berbahaya. Yang enam, jangan mencoba memperbaiki sendiri aliran listrik kalau tidak bisa. Atau kalau rusak, kita memanggil orang yang ahli dalam listrik. Nah, kali ini anak-anak tema 2, subtema 2, pembelajaran 4 kita lanjutkan ya. Kewajiban menghemat energi. Nah, anak-anak, energi merupakan kebutuhan dasar hidup manusia dalam memegang peran cukup penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Aktivitas manusia yang makin berkembang dari masa ke masa jelas mengancam akan habisnya sumber energi seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara.
Nah, oleh karena itu, sudah seharusnya warga masyarakat melaksanakan kewajiban menghemat energi demi apa, Nana? Pemerolehan hak kita. Nah, bagaimana caranya menghemat energi? Dapat kita lakukan: 1. Hemat air dengan cara mematikan kran selesai memakai. Yang kedua, hemat listrik dengan cara mematikan lampu saat tidak dipakai, atau menutup pintu dan jendela saat menyalakan AC, atau mematikan komputer saat tidak digunakan. Yang ketiga, hemat menggunakan bahan bakar dengan cara ke sekolah, berjalan kaki, ya, bersepeda atau naik angkut umum. Nah, anak-anak, menghemat energi juga dapat menyelamatkan bumi Indonesia dari pemanasan global. Nah, kamu sebagai warga negara Indonesia mempunyai kewajiban ikut serta dalam menghemat energi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun keikutsertaan secara tidak langsung dapat kamu lakukan dengan mengajak segenap bangsa Indonesia ikut serta dalam gerakan hemat energi. Bagaimana caranya, anak-anak? Salah satunya, ya, kamu lakukan melalui poster. Nah, sudah dibuatkan sama ibu poster tentang menghemat energi. Atau kamu lihat, ya, gambar ini. Ingat, aku juga mau istirahat, ya. Memang kamu saja yang mau istirahat, aku juga mau, ya. Artinya kita tidak boleh dengan pemborosan listrik. Nah, anak-anak, caranya bagaimana membuat poster hemat energi listrik? 1. Aktivitas manusia yang makin berkembang dari masa ke masa berpengaruh terhadap berkurangnya sumber energi. Oleh karena itu, masyarakat harus melaksanakan kewajiban melakukan penghematan energi. Bagaimana? Banyak caranya yang dilakukan untuk mengajak masyarakat berhemat energi. Salah satunya dengan media poster. Poster dapat dipasang di tempat-tempat umum, anak-anak, ya. Memuat poster untuk 1. Petunjuk apa? 1. Temukan topik dulu atau ide pembuat poster. Misalnya, membuat poster hemat listrik, atau pelestarian lingkungan, atau hemat air. Yang kedua, anak-anak, susunlah beberapa kalimat singkat berdasarkan ide yang kamu pilih. Yang ketiga, kalimat poster harus singkat dan mudah dipahami agar orang lain mudah memahami, anak-anak. Jangan bertele-tele bahasanya, jangan terlalu panjang, singkat, tepat, mudah difahami. Yang keempat, sertakan gambar yang mendukung isi poster. Ini sudah dikasihkan ibu contoh posternya, ya, anak-anak. Kamu lihat nanti, ya, di videonya. Nah, anak-anak, poster di atas, ya, berisi ajakan kepada masyarakat. Artinya, jika kita menghemat energi, biaya keluarkan kita untuk membayar listrik juga akan sedikit. Anak-anak, pelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 cukup sampai di sini. Semoga kalian semua dapat memahaminya dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa tugas kalian menjawab pertanyaan halaman 48 tentang uji pengetahuan nomor 1 sampai 5. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.